ketemu lagi dong di channel YouTube kita. Ini video pertama di tahun 2021. Yang mau kita bahas itu adalah seperti layaknya kalau tahun baru gitu ya. Selain resolusi, kita juga mau membagi apa yang sudah kita dapatkan dan kita syukuri selama di 2020 tahun lalu ya. Gitu. Jadi ntar gue sebut satu, Vera sebut satu, ganti-gantian ya. Jangan, biar nggak bosen. Aduh. Dari kemarin udah disuruh siapin soalnya, males gue. Nggak tahu. Nggak nyiapin materi ya siapa suruh gitu ya. Oke, yang pertama. Aduh. Yang pertama yang gue syukuri di tahun 2020 adalah gue punya pengetahuan baru. Pengetahuan baru sebenarnya sih lebih karena dicemplungin ya. Karena kan di 2020 ini kebetulan lagi banyak program di pekerjaan gue gitu ya. Lagi banyak program, terus di awal tahun terutama karena banyak di pekerjaan gue ini banyak yang gue mensupport banyak dunia baru karena sebelumnya gue di operasional perbankan, terus sekarang banyak menyangkut dengan wealth management, Saham. iya, saham, reksadana, bla 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 bla. Nah itu terbuka pengetahuan gue terkait investasi. Gue bukan bilang gue pintar, enggak, cuma walaupun gue anak ekonomi gitu ya, manajemen dulu, tapi gue tidak terlalu tertarik entah kenapa gitu ya. Baru di tahun ini, tahun 2020 kemarin, gue baru terbuka dengan oh ini toh yang namanya saham, oh ini toh yang namanya reksadana, oh ini toh yang namanya obligasi segala macam gitu. Di tahun 2020 lah mulai terbuka pintu gue pertama mengenal dengan itu. Kok lo telat sih, Sep? Lo kan kerja di bank. Iya, gue telat, tapi nggak apa-apa. Better late than never, gitu ya. Gue bersyukur, sangat bersyukur di 2020 gue dikasih kesempatan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan itu, gitu ya. Di pekerjaan gue, mau nggak mau gue harus belajar itu. Lingkungan gue, atasan gue, terus dan kondisi seperti ini gitu ya, kondisi dalam artian pandemi yang dulunya rencana di 2020 itu kita mau jalan-jalan ya sebenarnya kan ya. 2020 itu kita mau jalan-jalan, cuma karena pandemi ya otomatis ada beberapa dana yang bisa akhirnya gue coba masuk ke sana gitu ya. Lumayan di saat IHSG merah-merah gue masuk, terus sekarang udah mulai biru-biru, walaupun sekarang belakangan seminggu ini merah-merah lagi ya, tapi ya sudah, namanya juga investasi kan jangka panjang ya. Kalau jangka panjang ya jangan dilihatin, stres lo kalau ngeliatnya per hari. Itu sih, jadi investasi gue terbuka gitu ya. Sebelumnya kalau dari orang tua gue kan banyaknya tidak terlalu ke arah investasi perbankan ya, tapi lebih ke aset, Tanah, rumah gitu. iya. Nah kalau kondisi gue ya dengan kondisi ekonomi kami Masih sekarang, lagi. ya kali beli tanah di mana kita, gitu kan. Nah, beli yang mampu aja dulu. Ya akhirnya ke saham, beli reksadana coba, gitu. Ya lumayan lah, coba-coba dulu gitu ya, belajar hal baru di 2020. Itu poin yang saya pertama. Silakan. Aku kalau aku itu ganti motor. Jadi kan Yosep itu kan semenjak di Jakarta kan punya motor laki ya, Yamaha awalnya. Force. Terus habis itu kan aku bisa sih bawa motor itu, cuman nggak begitu Ketinggian. iya ketinggian. Terus kan selama di Jawa Timur biasanya juga pakai Matic. Terus tahun 2018 pas aku resign kan kita ngejualin ya OLX apa gitu, nggak laku-laku ya. Terus pas pandemi ya, bulan 4 5, lah. ya bulan 4 bulan 5 gitu. Temennya dia ada yang mau beli, terus akhirnya Kejual deh. kejual bener. Terus cepet banget itu prosesnya. terus itu tuh
nggak nyangka aja gitu ya, kalau dipikir-pikir uangnya dari mana ya, ada aja gitu dikasih sama Tuhan gitu kan. Terus kita bisa beli motor Matic dan aku bisa pakai sekarang. Itu sih ya, meskipun apa ya, jarang pakai ya, tapi tetap udah punya motor Matic seperti yang aku pengen gitu. Next. Aku cepet. Barang pertama atas nama istri. Ih. Bukti kepemilikan atas nama istri. Ya. Itu ya, tadi gue ada saham. Terus yang kedua, kalau dari gue bersyukur selama di 2020 gue yang sebenarnya anti laptop karena work from home, mau nggak mau harus belajar pakai laptop. Waktu dulu tuh gue nggak selalu nggak nyaman pakai laptop, nggak tahu kenapa. Orang lain tuh enak gitu pakai laptop, tapi gue selalu nggak nyaman pakai laptop. Even gue waktu dulu pertama kali ke Jakarta, itu gue bawa CPU dari Jogja, bawa CPU. Even gue pindah ke Palopo, pindah ke Bone, balik lagi ke Jakarta, itu tuh masih gue bawa CPU. Even udah nikah pun, sampai yang di sekarang itu tuh masih gue bawa CPU, sampai di rumah ini sampai bawa CPU. Tahun berapa gue jual itu yang 2017. 2017 gue jual akhirnya CPU itu. Setelah dengan perjuangan melepas gitu ya, kenangan harus dilepas. Dan sejak saat itu tuh gue belum ada kepikiran untuk beli laptop gitu, sama sekali. Karena kalau mau beli pun gue pengennya CPU gitu, entah kenapa gitu. Akhirnya karena kondisi gitu ya, di work from home ini, bawa laptop dipinjemin dari kantor gitu kan, dipakai untuk di kantor. Dan akhirnya nyaman gitu gue pakai laptop. Dipakai di rumah. Pakai di rumah gitu ya. Di kantor pun akhirnya jadi banyaknya pakai laptop gitu. Walaupun ini ya tetap dua gitu, karena kalau di kantor masih ada CPU-nya juga. Jadi pakai CPU, pakai PC juga, pakai laptop juga. Bersyukur sih di 2020 diajarin pakai laptop sama aja kok. Gitu. Fungsinya juga terpenuhi kok, kebutuhan lo Sep gitu. Tuh di 2020. Dan rencananya sih gue udah mulai mulai untuk menabung. Target di 2021 aja beli laptop baru untuk pribadi, ya, untuk dipakai bersama. Bukan gue doang, biar istri juga bisa menyalurkan apa yang dia pengen, nggak cuma ngomong doang terus suaminya yang menerjemahkan. Gue nggak tahu gue mau gimana, pokoknya gue pengennya gini. Gimana sih maksudnya? Gitu. Itu poin gue yang kedua. Silakan Vera yang kedua. Kami bisa renovasi dapur. Itu mimpi sejak tahun 2018 ya. Iya. 2018 punya mimpi gitu kan, karena kan aku udah di rumah. Terus rumah kami kan minimalis, jadi dapurnya pun pengennya itu yang bisa support gitu. Dengan dapur minimalis bisa support kerjanya aku juga di rumah masak gitu kan. Terus dari 2018 tuh udah mau ngomong pengennya sih cepet-cepet dirubah gitu kan, tapi kalau dia mah tulis aja dulu mimpinya apa, cari-cari barangnya apa, cari-cari referensi, ya udah dekor rumah, IKEA, apalagi ya, Informa, pokoknya semua deh, ikutin Instagram yang tentang rumah minimalis, tulis harganya. Itu aku punya buku khusus itu dreams, mimpinya aku itu apa gitu, dan dia selalu ngajarin kalau punya mimpi tulis gitu kan. Aku tulis, aku gambar desain dapurku seperti apa ya, meskipun belum yang dream kitchen banget. Kalau dream kitchennya pengennya ada island dan lain sebagainya gitu kan, tapi bersyukur dikasih kesempatan gitu sama Tuhan, entah dari mana uangnya lagi, nggak ngerti juga. Terus dikasih bisa renovasi dapur, terus bisa juga berbagi ya sama Indra ya. Oh iya. Kita juga bisa berbagi. Jadi kita nggak yang buang peralatan itu ngasal aja gitu kan. Karena prinsip yang kita gunakan, kalau ada barang masuk harus ada yang keluar gitu. Dia kalau aku ngikut gitu kan. Itu, dan sangat menikmati ya dengan hasil kerja
mikir sendiri gitu kan ya, ya suatu saatnya aku pengennya dipikirin gitu kan, tapi untuk sekarang aku puas gitu dengan hasil kerjaku, hasil survei harga. Oh ini kayak dulu kayak gini loh pengennya, terus lebih lapang juga rumahnya ya gitu kan, gitu sih kalau aku itu. Yang kedua ya, Banyak ya, ini banyak lah. Yang kedua, banyak banget. yang ketiga kalau dari gue adalah syukuri di tahun 2020 walaupun kami nggak sempat jalan-jalan, minimal kami sempat staycation di apartemen. Berapa hari itu ya? 3 malam ya? 3 hari 2 malam. 3 hari, 2 malam ya? Oh iya, 3 hari 2 malam. Itu sih hal kecil ya sebenarnya. Menurut gue sih hal kecil. Tapi langsung ngebooster Ya, banget. mungkin menurut orang hal kecil ya, tapi jujur itu wow, enak ya. Langsung bus gitu. Bener-bener ya berdua doang gitu ya di apartemen, walaupun cuma pindah tidur doang sih sebenarnya. Tapi ini liburan kita terlama sih kalau yang untuk staycation ya. Biasanya semalam. Iya, semalam. kalau staycation kan, Biasanya semalam. kalau staycation di ini ya di Jakarta dan Masih sekitarnya ya, Jabodetabek, itu cuma semalam biasanya, cuma numpang tidur iya. sama numpang sarapan. Iya. Iya benar. Kita review hotel-hotel yang pernah kita Iya, tinggali. betul. Gitu Tapi kalau kan. ini tuh bener-bener agak lama, tapi langsung ngebus gitu ya, Bi. Iya, 3 hari 2 malam itu lumayan ya, maksudnya apartemennya juga oke di kawasan Setiabudi yang menurut pengalaman saya yang pernah tinggal di daerah Satrio dan sekitarnya, Setiabudi itu kan surganya makanan ya. Jadi lo mau nyari apa aja dapet. Dan lucky us, hampir semua makanan yang kita pesen itu di GoFood, walaupun yang gue juga belum pernah nyoba, itu enak. Enak. Gitu, including beberapa makanan yang yang gue udah pernah nyoba tapi Vera belum nyoba, pempek abing. Walaupun dulu waktu zaman-zaman, Terus aku nagih minta dibeli lagi malam-malam. walaupun dulu ya waktu awal-awal kenal dengan pempek abing ya, ini pempek mahal banget Mahal anjir. banget. Tapi emang Tapi mahal. worth it ya, Mahal. mahalnya worth it. Artinya dengan kualitas kayak gitu ya lu wajar lah bayar segitu gitu loh. Emang kualitasnya emang oke pempek abing gitu. Terus banyak muncul ide-ide baru. Iya, Kita jadi banyak 2021 top-topnya itu pas kita staycation tuh banyak betul, banget betul, idenya betul, gitu. dan langsung terrealisasikan Iya. gitu loh. Salah satunya ini channel YouTube ini pertama kali dibikin, kita desain, kita mulai upload itu di apartemen itu. Iya. Apartemen apa namanya? Fraser Setiabudi. Iya, Fraser Place. Place apa Palace ya, gue lupa. Fraser Place ya. Itulah pokoknya. Di Setiabudi. Dia juga ada di Menteng, dia juga ada di Tamrin ya kalau nggak salah. Nah, tuh dia. Tapi kami yang di Setiabudi gitu. Karena ya menurut gua, karena gua tahu daerah sana gitu ya, lokasinya, wah ini enak nih. Nggak terlalu nggak terlalu crowded, nggak terlalu sepi juga gitu. Jadi emang agak di belakang, tapi lo banyak makanan daerah-daerah sana. Jadi kalau misalnya lo mau lo mau ojek online pun untuk nganterin makanan masih oke gitu. Karena kita pesan makanan pun masih oke ya ininya ya, deliverynya ya, cost deliverynya itu cuma under 5 kilo lah gitu, under 3 kilo, 4 kilo lah gitu. Dikit banget yang nggak ada bahkan yang lebih di atas sana gitu. Dan makanannya enak-enak gitu daerah sana. Kita bisa nyoba beberapa makanan yang yang baru gitu. Itulah di apartemen itu. Terus Vera juga bisa menyalurkan foto-fotonya. Kita belum pernah punya foto berdua, bukan belum pernah sih, dikit sebenarnya kita punya foto berdua. Terus Vera bisa bikin video beberapa yang mungkin lu udah nonton di episode sebelumnya, itu direkamnya di situ. Lebih tepatnya Vera yang menjadi fotografer. Iya. Ya. Menghasilkan foto-foto bagus untuk Yosef gitu ya. Ya harap maklum, jiwa saya ini kan bukan jiwa fotografer tapi jiwa model. Jadi terbiasanya untuk difoto, bukan untuk mau foto. Iya, tapi nggak bisa foto.
Lah iya, lu tanya model mana yang jago foto juga, jarang. Udah ge. Tuh. Terus itu apartemen. Jadi apa? Itu yang gua rasakan berkatnya. Itu yang ketiga ya dari gue ya. Iya, ketiga dari gua. Nah, ketiga dari Vera apa? Donat sih. Kenapa donat? Kan udah lama tuh donat. Donat udah lama, hanya saja bisa mengeluarkan hampers lebaran, hampers Natal, terus Bentar. Ini gue belum pernah ngomong. Waktu Vera bilang hampers pertama kali, hampers. Iya, hampers. gue tuh nggak tahu hampers tuh apa, gila. Hampers apa urusannya donat sama pampers? Tahu deh. Udah nggak lanjutin nggak? Ya udah lanjutin. Terus Itu jadi kok kamu ketawa kayak bergerak sih yang? iyalah. Jadi kayak Ayo Jan. kayak muncul apa ya? Muncul banyak ide sih ya. Iya. Dan dia ini tuh nggak yang ngelarang istrinya berkreasi ya, bermimpi ya. Jadi aku mau bikin ya puji Tuhan ya, nggak tahu ya, Tuhan kasih jalan juga gitu kan. Terus aku juga bisa punya donat frozen, pengiriman juga sekarang bisa memudahkan. Aku tinggal di rumah aja, tinggal kirim, orang tinggal order, tinggal pesen gitu-gitu. Aku senang sih, nggak nyangka aja si donat ini tuh bisa sampai tahun 2020 sih. Itu aja sih yang di Kita mulai dari tahun 2019 awal. udah awal. Apalagi maksudnya kondisi pandemi ya. Iya. Dan itu setiap bulan ada, nggak pernah yang kayak kosong gitu, nggak gitu kan. Jadinya aku pun kan ngejalanin ini kan happy ya, karena dia bilang jangan sampai ini jadi kamu ngoyo gitu, jadi beban, jadi kayak ini jadi mata pencaharian, nggak fun gitu loh. Jadi aku seneng gitu loh dengan donat ini sih. Terutama karena yang frozen ya, menurut gua ya sangat ngebantu anak-anak kantor yang selalu meneror saya, lebih tepatnya. Bang Yosep, kapan donatnya Mbak Vera gitu. Ya setelah adanya frozen ini jadi agak memudahkan, karena teman-teman yang beda jadwal shift dengan gua WFH WFO-nya itu pun masih bisa gua taruh jadinya di kulkas kantor, di tip. Iya, jadinya apa ya? Bikin orang seneng dengan produk sendiri tuh. Iya. Aku seneng juga gitu loh. Jadi nggak karena harga, nggak karena apa, karena mereka suka gitu loh. Jadinya ya udah ambil bagian di situ, itu aku sih. Tuh yang ketiga. Lanjut nggak nih? Lanjut aja. Lanjut. Oke, yang keempat dari gua ya. Sederhana sih emang. Tapi namanya manusia kan harus punya batasan juga ya, limitasi kepuasan lo kayak gimana. Kepuasan gue di 2020 adalah, jangan diketawain, AC Milan kembali bermain bagus. Yeay. Saudara-saudara. Dan kerjaanku setiap habis nonton, menang apa kalah? Menang apa kalah? 2020 ditutup dengan AC Milan memimpin klasemen Liga Serie A. Yeay. Setelah sekian tahun tidak pernah memimpin kembali gitu ya. Menurut gue sih ini apa ya, gue mendapatkan kebahagiaan yang selama ini gue nggak dapetin setiap kali nonton bola gitu. Lu ngerti gak sih orang-orang yang lu dulunya bukan lu dulu ya, lu ngefans sama satu klub yang dulunya tuh jago gitu, lu dulunya tuh ditakutin kalau ketemu sama klub lain, tapi belakangan tuh jadi kayak melempem gitu loh, jadi kayak nggak jelas arahnya. Nah giliran di 2020 ini lebih jelas arahnya, pengembangannya mau kayak gimana, rencana 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan tuh udah ngerti. Kita tuh sebagai fans paham gitu loh. Jadi gue sih nggak berharap juara ya, yang selalu gue bilang adalah target lolos Liga Champion, artinya 4 besar. Gue nggak muluk-muluk, karena kemarin aja kan musim lalu kan urutan 5. Jadi gue sih nggak mau berharap masuk langsung juara sih, terlalu muluk lah. Tapi minimal target tercapai 4 besar. Kalau tercapai, kalau bisa dapat juara pun itu bonus buat gue. Jadi kayak lu istilahnya tuh, lu dapat nilai 100 itu impian lu, tapi kalau dapat nilai 110 ya bagus dong gitu, kenapa enggak gitu. Mendapatkan kebahagiaan lagi sih nonton bola itu sih. Jadi kayak lu punya keinginan walaupun nontonnya jam
2 pagi gitu ya, jam 3 pagi itu tuh nggak bikin lu aduh ntar kalah lagi, aduh ntar mainnya jelek lagi, malas gua nanti mainnya busuk lagi. Nah kayak gitu tuh udah nggak ada gitu. Even kalah pun ya sudah gua terima gitu nonton ya. Termasuk Liverpool juga, walaupun Liverpool lagi keluar dari 4 besar, gak apa-apa. Tapi kan intinya kan main bagus. Ya, sekarang di pelatih yang sekarang tuh mainnya bagus, enak ditonton. Itu yang gue syukurin di 2020 ini. Jadi punya semangat lagi nonton bola AC Milan. Yes. Itu yang keempat. Terakhir ya, aku terakhir ya. Oh, lu terakhir. Aku rangkum aja. Ya udah. Kalau aku 2020 ini bukan secara materi ya, cuman karakterku dibentuk lagi sama Tuhan gitu kan. Apa tuh? Sabar, percaya, mengandalkan gitu-gitulah. Dan aku 2020 ini Sebelumnya berarti enggak? sebelumnya itu lebih ke Sabar sih, tapi masih kurang. enggak sih, lebih ke kewajiban apa ya, lebih enggak mungkin gitu deh. Lu merasa sabar itu adalah kewajiban lu. Yang harusnya sabar itu adalah ya harusnya jadi karakter lu gitu, Iya. bukan jadi kewajiban, bukan jadi beban, bukan jadi aturan yang harusnya lu ikutin gitu maksudnya kan? Enggak sih, Lu salah. enggak, lebih gua enggak ada di situ gitu loh. Jadi secara karakter deh itu ya dikasih masalah sama Tuhan di tahun 2020, tapi ditolong juga sama Tuhan keluar dari masalah itu gitu loh. Jadi apa ya, lebih ke gue balik lagi ke jalannya gue gitu loh. Gue nempel lagi ke pokok anggurnya gue gitu loh, yang selama ini tuh enggak, gue jalan sendiri, mau gue sendiri gitu kan. Terus 2020 juga gue punya teman, punya sekeliling yang mengasihi ya, saudari-saudari yang sangat mengasihi. Siapa dong? Sebut dong. Katotar itu paling tuh, Katotar, Terus? Uli, terus ladies di NAF, baca Alkitab harian gitu kan. Itu sangat bener-bener apa ya, membentuk karakter, menguatkan. Kakak ngirimin makanan, aku sakit, ya pokoknya 2020 tuh banyak menerima hadiah-hadiah yang tidak Unexpected. iya, bener banget. Kadang terima kirimin ini Mbak Esti, aduh itu bener-bener deh, Kak Melona itu tuh Yang sebenarnya mungkin kita nggak menyadari keberadaan yang mereka di tahun-tahun sebelumnya. bener. Cuma ketika di 2020 ini yang tadi Vera bilang mungkin kami cukup banyak diproses sama diproses Tuhan. gitu ya di 2020. Terus kita memberanikan diri untuk terbuka. Gitu sih. Untuk orang-orang yang kami pilih memang nggak Iya, semuanya kita nggak terbuka, semuanya enggak. lah. Tapi ketika kami memilih untuk mengambil keputusan itu, ternyata berbuah gitu loh keputusannya. Iya. Dan kita ternyata wah Dikuatkan juga. banyak ya ternyata yang peduli sama kami Dan gitu. kita juga banyak belajar dari sudut pandang yang lain Iya. ya. Ya itu sih kalau aku tuh di 2020 apalagi akhir tahun ya. Itu tuh berkat, masalahnya bertubi-tubi, tapi berkatnya juga bertubi-tubi gitu loh, sampai nggak sanggup nih, kalau istilah tangan dua ini aku nggak sanggup nih megangin semua berkatnya satu-satu gitu loh. Makanya Lebih ke disadarkan lah lebih tepatnya ya. Jangan Tuhan- mengeluh. Iya, Tuhan itu baik lah, baik banget di 2020, baik banget dan akan selalu baik, itu sih kalau aku. Ya jangan mengeluh di 2020 tuh. Ya gue tambahin ya wrap up nih ya. Di 2020 tuh ya walaupun pandemi segala macam, Iya. nggak cuma apa ya, bukan nggak cuma, hampir semua orang lah bisa. Kalau gue gak bilang semua orang mungkin terlalu ini ya, terlalu gegabah, tapi gue bilang hampir semua orang itu kena kok dampaknya pandemi ini. Jadi jangan aduh gue berat banget ya ngadepin beginian. Nggak cuma lu doang bro, Benar. banyak yang ngalamin gitu loh. Tinggal lu mau melihat itu sebagai bebankah atau mau menganggap itu sebagai ujiankah gitu loh. Sama aja kayak lu mau naik kelas kan harus ada ujiannya dulu gitu loh. Mau naik level dari SD ke SMP, SMP ke SMA, even lu di karir pun dari
dari jabatan tertentu ke jabatan tertentu, itu kan lu naik level kan harus ada ujiannya Ujiannya. gitu. Nah, ujian itulah yang akan menjadi takaran standar. Lu udah boleh nggak nih naik kelas gitu? Lu udah boleh belum nih naik level gitu? Jadi ya kalau gue sih ngomong kemarin sama Vera, anggap aja itu sebagai ujiannya kita. Ya kalau kitanya masih bisa berpegang teguh gitu ya, masih yang nggak aneh-aneh gitu ya, masih yang lurus-lurus gitu, tanpa yang tanpa yang melakukan sesuatu yang lucu, yang aneh-aneh lah pokoknya intinya. Itu menurut gue minimal kita udah menganggap diri kita pun udah naik level sih menurut gue. Karena ya di 2020 ya, walaupun sampai sekarang ya gue bilangnya, tapi di 2020 itu bener-bener kayak lu nggak ada yang nyangka lah, mulai dari Maret sampai sekarang itu nggak ada yang nyangka itu jadi kejadian. Sama Dan aku, nggak ada yang siap gitu ya. iya, sama aku mau bersyukur untuk apa yang aku belum punya. Itu aku bersyukur. Karena kalau mungkin aku punya dan aku belum siap secara karakter, bisa nggak tahu deh, tapi aku bersyukur untuk apa yang aku belum punya. Contohnya Belum punya anak gitu kan, aku bersyukur. Aku ya bukan ngedoain gue nggak punya anak sih, cuman pada saat itu, pada momen itu aku bersyukur karena oh ternyata belum, itu ini dulu loh, Tuhan mau bentuk ini dulu gitu loh, karakternya dulu loh dibentuk gitu loh, jadinya bersyukur ya. kami menangkapnya begitu. Iya, Ya. kami ya, jangan salah tangkep loh. Kami menangkapnya Kami menangkap. begitu. Dan kami yakin Tuhan pasti kalau kami udah siap, Tuhan akan kasih kok. Gitu, tepat pada waktunya dia ya. Makanya bersyukur aku untuk apa yang aku belum punya, aku sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Caranya kami untuk mensyukuri salah satunya adalah meyakini waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik. Iya, benar. Jadi ya kalau memang belum waktunya ya emang belum waktunya, saya sabar aja. Iya. Sabar aja Fer, lu belum. Ntar gue siapin kok. Karena kami yakin kalau kami mintanya A, Tuhan tuh udah nyiapinnya A+. Yeay, bener. Gitu. Dia nggak pernah kasih ular ya kalau minta roti. Kalau minta roti dikasihnya apa? Dikasihnya bread Bakmi. Enggak dong. Merek dong. Oh iya ya. Kalau roti dikasihnya ya roti yang terbaik. Dikasih rotinya 12 ya. Rotinya banyak. Ya pokoknya roti yang enak Tuhan ngasihnya. Ah, dia mah. Udah apa lagi? Ya gitu. Ya udah mau wrap up-nya gitu di 2020 pokoknya bersyukur. Tahunnya tahun Luar biasa. Buat kami sih tahun sehat mental, sehat fisik, itu 2020 tuh. Tahun dibuat Tuhan sehat mental dan sehat fisik kalau aku. Iya, semoga di 2021 ini jadi titik balik ya. Semoga dari titik balik buat kita semua ya, maksudnya ya, bukan cuma buat kami aja, buat teman-teman yang nonton. Semoga 2021 jadi titik baliknya teman-teman. Nggak cuma karena pandemi ini, tapi itu juga jadi pembelajaran buat kita semua. Kita bisa jadi lebih baik, kita lebih introspeksi. Mungkin menurut gue gini sih ya, karena kondisinya kita dipaksa, quote-unquote ya, dipaksa untuk udah deh di rumah. Mungkin lu harus sih bisa memanfaatkan itu untuk mengintrospeksi diri lu sendiri, orang-orang terdekat lu. Apakah sudah maksimal belum hubungannya gitu. Yang selama ini cuma ketemu pas tidur doang atau pas mau berangkat doang gitu ya, karena lu selama ini di kerjaan, berangkat kantor pagi-pagi pulang malam segala macem, nggak sempat menjalin komunikasi. Nah kalau di rumah kan mau nggak mau gitu loh, Dia lagi, tapi kan bisa masakan istri yang hangat dan panas ya, jam istirahat. kan gue nggak ada ngeluh, gue bilang ini jadi pembelajaran. Susah ya sama dia. Pokoknya itu ya, jadi semoga 2021 menjadi tahun yang lebih Amin. baik dari 2020. Amin. Jadi pembelajaran buat kita semua, buat kita jadi lebih baik, buat jadi kita lebih dari segalanya.